Hari ini kita akan bahas mengenai perkembangan ilmu administrasi. Jadi ilmu administrasi ini sebenarnya merupakan satu bidang ilmu yang cukup progres perkembangannya, karena ilmu administrasi ini bisa kita sebut sebagai ilmu yang sangat luas, kemudian ilmu yang mencakup multi, inter maupun antar disiplin, ya. Karena hampir administrasi ini dibutuhkan pada semua bidang keilmuan. Kita bicara misalnya kesehatan, ada rumah sakit, pasti situ kita bicara administrasi. Kita bicara pelayanan pemerintah, di situ ada administrasi. Kita bicara bisnis, di situ ada administrasi. Kita bicara mengenai sosial, organisasi sosial, di situ ada administrasi. Jadi ada yang menyebut administrasi ini adalah ilmu yang paling luas atau ilmu yang sangat luas. Karena semua bidang lain itu diatur dalam administrasi. Kedokteran diatur oleh administrasi, hukum diatur oleh administrasi, politik diatur oleh administrasi. Karena semua kerjasama yang dilakukan itu harus terorganisir untuk mencapai tujuan. Itulah esensi administrasi. Sehingga ilmu administrasi itu mencakup semua bidang, sehingga ilmu administrasi ini sangat luas. Kalau kita lihat sejarah, sejak zaman dulu, sejak zaman purba, ya, sejak zaman prasejarah, sejarah sampai terus berkembang era modern, administrasi itu sebenarnya sudah dilakukan. Seperti pada waktu membangun piramida misalnya di Mesir, itu pasti sudah ada administrasi. Membangun tembok Cina, ya, dengan satu pekerjaan yang sangat besar seperti itu, pasti menggunakan administrasi, menggunakan kerjasama orang-orang yang dikelola secara teratur dengan pembagian kerja yang sangat rapi, yang sangat cermat untuk mencapai satu tujuan. Namun administrasi sebagai ilmu itu baru mulai dikaji secara serius sekitar akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Ya, ketika dua orang ahli yang dianggap merintis ilmu administrasi, yaitu Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Frederick Taylor dan Henry Fayol. Karena jasanya dua orang ini, maka Taylor itu sering disebut sebagai bapak manajemen modern atau ilmu manajemen, sebagai bapak manajemen. Sementara Henry Fayol itu sering disebut sebagai bapak administrasi. Oleh karena itu, kita nanti akan mengkaji beberapa konsep-konsep yang disampaikan oleh misalnya Frederick Taylor, ya, melalui ilmu manajemennya, dan juga yang disampaikan oleh Henry Fayol melalui konsep-konsep administrasi yang dia sampaikan. Sebenarnya ilmu administrasi ini bersifat multi, lintas atau interdisiplin. Karena memang ilmu administrasi itu sudah digunakan, sudah diterapkan, dan sebenarnya sudah dilakukan di semua bidang ilmu, ya. Jadi ada yang menganggap administrasi itu sebagai sebuah pengalaman, tindakan, praktek. Jadi ada yang menganggap administrasi itu sebagai sebuah praktek, sebagai kegiatan praktis atau tindakan, pengalaman, experience. Ada juga yang melihat administrasi itu sebagai sebuah
interaksi interpersonal, hubungan kemanusiaan. Karena inti administrasi adalah kerjasama, dan itu adalah pengalaman psikologi, kerjasama psikologi. Karena orang yang bekerja sama itu pasti ada kesamaan dalam tujuan, kesamaan dalam kondisi psikologinya, ya, sehingga orang bisa bekerja sama. Administrasi ini juga bisa disebut sebagai sebuah seni di dalam mengatur, ya, di dalam mengatur kita bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, ada juga yang melihat administrasi ini sebagai sebuah perilaku, ya, pola perilaku. Jadi bagi ahli-ahli yang menganut keilmuan perilaku, behavior, maka administrasi ini dikategorikan sebagai sebuah gejala-gejala perilaku. Nah, tentu saudara sekalian, karena administrasi ini bisa berupa sebuah praktek, bisa berupa sebuah pengalaman psikologi, ya, bisa sebuah seni atau sebuah perilaku. Ini lebih menggambarkan bahwa sebenarnya administrasi itu sangat luas, ya, sangat luas dan mencakup bidang-bidang secara inter, multi atau antar disiplin. Nah, kalau kita mau telusur lebih lanjut, ilmu administrasi ini juga bagi bidang-bidang ilmu lain, misalnya yang dari ekonomi, melihat kerjasama itu sebagai kerjasama ekonomi. Bagi ahli politik berarti dia merupakan kerjasama politik. Bagi pemerintahan berarti dia merupakan kerjasama dalam bidang pengelolaan pemerintahan. Ya, jadi dalam belajar administrasi nanti tidak dipisahkan di mana lokus dan fokus bidang keilmuan di mana administrasi itu diterapkan. Misalnya kalau kita bicara bisnis, nanti ada namanya administrasi bisnis. Kalau kita bicara pengelolaan pemerintah, ada namanya administrasi publik atau administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Kalau kita bicara hubungan internasional, ada namanya administrasi internasional. Kalau kita bicara misalnya sosiologi, ada administrasi sosial. Oke. Nah, jadi ini secara keilmuan, administrasi itu sebenarnya terkait dan juga dipelajari oleh bidang-bidang ilmu lain.